Nah, ini kan biar suara saya lebih jelas. Dan kalau saya ngomong terus itu, kalau gini, ya tahu sendiri lah. Balik kan. Kalau Anda gimana sih? Saat ya. Kita ngomong terus kalau pakai masker itu. Nah, ya kita lanjutkan. Sebenarnya gini ya, ini yang online juga bisa mendengar suara saya, walaupun saya nggak bisa mendengar suara Anda ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ini perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya, sebentar, ini aja dulu. Kemarin sudah nonton video saya asinkronus belum? Belum. Siapa yang sudah nonton? Bukan Anda mengerjakan itu, jadi gini, kalau saya menjelaskan itu lebih detail daripada, atau video yang Pak Azaki Anda tonton nggak ya? Tonton. Ya, kalau video Pak Azaki memang ya, cuman biasanya akan lebih detail video saat kuliah. Biasanya lebih detail video saat kuliah, karena kan video Pak Azaki itu dibuat, dia berbatas waktu. Jadi Pak Azaki itu juga kalau memberikan kuliah pasti akan lebih detail lagi pada saat memberikan kuliah. Ya. Jadi ini sebenarnya materi saya mengulang dari yang asinkronus yang saya berikan kemarin. Karena ya materinya segitu untuk minggu ini. Ya. Cuma saya nggak yakin Anda itu nonton, karena saya lihat di YouTube saya bisa kontrol. Ini ada yang nonton atau tidak, viewernya ada atau tidak gitu ya. Jadi saya bisa kontrol, ya sudah saya berikan lagi secara onsite. Cuman karena saya sudah ada di asinkronus, ini selesai atau tidak ya sangat selesai hari ini, karena tadi ada gangguan alat. Sudah ada yang asinkronus kemarin. Oke ya. Dan kalau ini nggak selesai atau yang asinkronus ya. Jadi yang video Pak Azaki nggak ditonton, video kuliah nggak ditonton, terus ngerjain kuliah gimana? Dari slide. Kayaknya nggak perlu kuliah ya. Nggak perlu ada kuliah ya. Padahal penjelasan detailnya itu ada di kuliah. Walaupun itu video. Dan aturan untuk kuis per minggu itu bukan dari saya ya. Itu aturan untuk semua kelas. Semua kelas yang ada di matematika diskrit itu semua seperti itu. Jadi itu semua dari Pak Azaki semua, dan itu se-IF. Baik itu teknologi informasi, baik itu informatika, ataupun RPL yang ada mati semua seperti itu. Ya. Jadi itu bukan dari saya yang tulis tiap minggu kemudian ada turun, tapi itu semua berlaku semua. Dan absensi berdasarkan itu berlaku semua. Saya nggak tahu kalau ada dosennya kemudian nggak berlaku itu, tapi aturannya harus seperti itu. Karena saya taat aturan ya, dan itu bagus ya menurut saya. Walaupun kalau di kuliah saya yang lain nggak ada kuis per minggu. Saya kalau mata kuliah nggak kuisnya paling satu semester cuma 3 kali. Oke. Tapi ini kan karena Anda nggak pernah nonton video kuliah, saya kira itu bagus. Jadi kuis langsung berlatihan ya. Latihan langsung webinar gitu kan. Jadi sekarang nggak nonton. Jadi kuliahnya kepada melalui kuis, langsung latihan, dan kemudian dicontohkan dengan slide. Kalau nggak jelas nanya di forum. Nah ini sebetulnya sudah metode yang bagus. Sudah center learning ya. Sebenarnya kuliah yang bagus itu adalah seperti itu. Yang kuisnya itu per minggu ada. Kemudian apa itu namanya, ada forum. Ini contoh yang bagus sebenarnya. Saya juga baru ngajar magis semester ini, dan saya kira aturan dari Pak Azaki yang berlaku untuk magis itu menurut saya bagus. Per minggu, walaupun kalau saya sendiri belum bisa seperti itu ya, yang kelas saya sendiri. Saya ngajar di apa itu strategi algoritma, kompleksitas algoritma, AI, kemudian rekomendasi sistem segala macam ya memang kita belum bisa mengadakan ini seperti ini.
Tapi ini kok, walaupun Anda pasti nggak senang. Ya nggak? Senang? Yang benar. Yakin senang? Senang terpaksa atau senang benar? Yakin senang? Benar dari buah hati yang paling dalam. Kalau saya nggak yakin. Merasa terbebani harus tiap minggu gitu. Tapi itu yang bagus seperti itu. Memang kuliah yang bagus itu adalah seperti itu. Jadi itu adalah sebenarnya gini, kalau kita pikir enak ya dosen, yang nggak usah bikin quiz per minggu, itu effortnya besar loh, karena buat soal kok banyak sekali kan. Biasanya bikin soal itu kan demi Anda. Kenapa? Itu buat soalnya. Kalau kita ingin enak ya sudah kuis, ya satu semester 2 kali aja. Toh juga nggak usah bikin banyak soal. Maka itu demi mahasiswa untuk latihan. Jadi itu semua sebenarnya ya demi Anda. Ya semoga Anda tidak merasa keberatan dengan itu. Oke. Nah, kita masuk ke materi ini. Sebenarnya ini materi kalau ada lengkapnya, versi lengkapnya silakan Anda tonton di video saya sinkronus kemarin. Mungkin saya akan lebih singkat-singkat saja. Saya asumsikan Anda sudah nonton yang sinkronus. Karena kan sebenarnya walaupun itu saya nggak memberikan sinkronus nggak apa-apa. Karena kita punya satu SKS, betul nggak? 3 SKS itu harusnya dalam 1 minggu gitu. Jadi gini. Nah, saya cari yang biar bisa coret-coret. Oh, OneNote kok hilang lagi. Tadi hilang lagi. Ya, jadi bagiannya ya. Terima kasih ya. Sebentar ini. Saya kok tidak familiar dengan desain tampilannya beda. Seperti ini. Memang enaknya pakai laptop sendiri ya. Aduh, pakai ini segala macam. Term of use gunakan itu cara-cara desainnya. Jadi gini, kalau 3 SKS itu minggu pertama aja diisi 2 pertemuan. Minggu berikutnya itu cukup 1 pertemuan. Berikutnya 2 pertemuan, minggu 2 1 pertemuan. Ini 2 pertemuan, ini 1 pertemuan, ini 2 pertemuan, 1 pertemuan. Karena kalau di sini 2 pertemuan jadinya pakai seks sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya yang libur kemarin nggak usah saya isi pun nggak apa-apa. Cuman kalau nggak saya isi dengan asinkronus, saya merasa bersalah dengan Anda karena Anda kan harus mengerjakan kuis. Paling tidak saya, walaupun Anda tonton atau tidak saya nggak tahu. Pokoknya dari kewajiban saya sudah terpenuhi bahwa saya memberikan pembekalan Anda untuk mengerjakan kuis. Ya kan? Intinya seperti itu. Mau Anda tonton, monggo, enggak ya silakan gitu ya. Tapi ya kalau ditonton lebih baik. Tapi paling tidak ya tadi kewajiban saya sudah terpenuhi.
Nah, kalau saya baru memberikan kuis sekarang, padahal Anda sudah harusnya ya, walaupun Anda mengerjakan kuis adalah hampir 1 jam setelah deadline. Ya, semoga aja kita sudah memberikan fasilitas buat Anda, bagaimana supaya Anda dapat berkembang, Anda supaya dapat belajar. Saya juga memberikan effort saya untuk Anda, gitu ya. Tapi Anda nggak ingin effort, ya sudah, itu urusan Anda. Gitu ya. Tapi yang jelas institusi saya sedang memberikan effort untuk Anda. Ya. Masalah Anda, apakah menghargai effort itu ya itu urusan Anda. Saya nggak berharap Anda selalu menghargai apa yang saya effortkan. Oke, ya itu terlalu menghabiskan energi. Oke, kita akan coba untuk melihat kembali, sebenarnya ini sudah ada di video asinkronus saya, tapi saya berikan secara lebih singkat ya, karena ini waktu sudah, tadi gara-gara ngoprak-ngoprak alat, sudah terlalu banyak yang tersita waktunya. Kita akan membahas tentang pohon. Dan semoga Anda sudah mengerjakan kuis mulai dikira-kira 3 kali attempt ya. Oke, karena ada kuis yang harus bisa nyoba beberapa kali, itu ya 1 kali itu sudah gugur kalau nggak bisa. Ini sebenarnya buat Anda belajar aja. Oke, pohon itu adalah graf yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit sederhana. Dulu Anda sudah belajar sirkuit sederhana sama lintasan sederhana. Lintasan sederhana itu yang gimana? Anda harus ingat ya itu ya, graf sederhana, lintasan sederhana, sirkuit sederhana. Sirkuit sederhana yang kedua gimana? Atau lintasan sederhana sama saja? Yang nggak boleh apa? Bisa disederhana kalau nah, sisi yang sama tidak dilewati lebih dari 1 kali. Ya. Sisi yang sama tidak dilewati lebih dari 1 kali. Oke. Nah, kalau di kuliah bisa jelas seperti ini. Kalau mungkin di patut di video karena memang berbatas waktu ya, kalau yang di selo itu kan standar selo yang Pak Zaki. Pak Zaki kalau di kuliah juga pasti lebih detail lagi. Nah, oke. Ini terhubung atau tidak yang ini? Nah, ini terhubung atau tidak? Graf ini terhubung atau tidak? Terhubung itu gimana kemarin terhubung? Graf terhubung itu kalau setiap simpelnya dapat dijangkau dari simpel yang lain kan? Atau setiap simpel dapat menjangkau simpel yang lain. Menjangkaunya ya lewat lintasan. Jadi ada lintasan. Jadi setiap simpel ada lintasan dengan simpel yang lain. Gitu. Nah, ini terhubung. Ada sirkuit sederhana atau tidak? Ada sirkuit sederhana tidak? Ada, contohnya. Ini sirkuit sederhana atau tidak? Contohnya apa? Siapa yang tahu? Oh, ada apa? Sirkuit sederhana. A, B, C, A. A, B, C, A. Ini sirkuit bukan? Sirkuit bukan? Sirkuit sederhana enggak? Nah, tadi sederhana gimana? Tidak boleh melewati sebelah sisi lebih dari 1 kali. Ini sirkuit sederhana bukan? Bukan. Jadi ini ada sirkuit sederhana enggak? Enggak ada. Nah, itu loh kalau di kuliah itu ya. Kalau yang di videonya Pak mungkin itu diberikan, tapi kalau disingkat karena dia memang terbatas waktu. Jadi kalau di kuliahnya juga pakai begitu. Ya, jadi ini sirkuit tetapi bukan sirkuit sederhana. Karena melewati sisi yang sama lebih dari 1 kali. Ada sisi yang dilewati lebih dari 1 kali. Jadi ini graf atau bukan? Enggak, pohon atau bukan? D1 pohon. Oke, D2. Pohon atau bukan? Pohon atau bukan?
Pohon, ada yang berpendapat bukan? Kalau terhubung jelas itu terhubung, tapi ada sirkuitnya nggak? Ada yang berpendapat ada sirkuitnya? Nggak ada ya. Loh, ini kan sirkuit Pak, yang segitiga ini. Nah ini kan nggak ada sisi, nggak ada simbolnya di sini. Ini kan nggak ada simbol di sini. Kalau ada simbol di sini baru sirkuit. Ya, ini kan nggak ada. Ini nggak ada simbolnya. Ini kan bisa saya gambarkan mungkin B-nya gini ya. Mungkin B-nya mungkin aja gini. Nah, ini nggak ada di sana. Ini jadi nggak berpotongan, cuma karena berpotongan seakan-akan ada sirkuit di sini, tapi ini bukan sirkuit. Oke, jadi ini pohon. B2. Ini kan bisa saya gambarkan B-nya gini maksudnya. Kan jadi nggak berpotongan. Nah, oke, yang B3. Ada sirkuitnya. Kalau terhubung jelas ya, tanpa. Ada sirkuit nggak? Contohnya apa? Kita tulis ya. A, B, E, B, A. A, B, E, B, A. Ya, itu sirkuitnya. Ya, Anda bisa nyari ada yang lain lagi, ya silakan. Tapi yang jelas ada satu sirkuit sederhana saja, berarti syarat untuk satu untuk pohon itu sudah gugur. Kemudian D4 itu bagaimana? Pohon atau bukan? Bukan karena ya, oke. Ya. Sebentar, saya sebenarnya pengen ini banget kok di sini nggak bisa ya. Supaya bisa kenapa tampilannya di sini? Harus oh. Loh. Oh, kurang. Itu agak sulit mengetik sini-sini tuh karena ada delay. Ngetik kalau di sini langsung muncul M. Kalau pakai komputer sendiri kan nggak perlu gini-gini ya. Karena komputer umum jadi yang berlasan. Cuma kalau itu saya tampilkan monitor di sini, kaca resolusinya nggak kompatibel. Oke lah. Mana penghapusnya? Ini penghapus. Oke ya, nggak mau. Ya, jelas. Kembali lagi di sini. Kemudian ada yang disebut sebagai jembatan, bridge. Bridge itu gimana? Kalau kita, jadi sebuah sisi dikatakan bridge,
kalau kita menghapus sisi tersebut dan G itu menjadi tidak terhubung. Contoh graf yang ini. Oke, misal yang ini ya, yang ini ada dua ya. Kalau saya hapus AC, ini di sini di yang sebenarnya sudah ada. AC itu berarti bridge atau bukan? Kalau saya hapus itu, sisi itu berarti geraknya menjadi tidak terhubung. AC ini berarti kalau saya hapus, geraknya apakah menjadi gerak tidak terhubung? Tetap terhubung. Ingat, definisi gerak terhubung gimana? Setiap simbol dapat menjangkau simbol yang lain, atau untuk setiap simbol ada lintasan ke semua simbol yang lain. Kalau sisi AC saya hapus, apakah ini menjadi gerak terhubung? Tidak. Kenapa? Kenapa? Ada apa, Renhat? Ada? Tidak ada sisi terhubung. Ingat, ya oke. Tapi sebenarnya gini, definisi dari gerak terhubung tadi gimana? Setiap simbol ada lintasan ke simbol yang lain. Setiap simbol. Kalau sisi AC saya hapus, apa yang terjadi? Syarat itu gugur nggak? Contohnya, gimana contohnya? Contohnya? Nah, C tidak bisa menjangkau semua simbol. Bahkan semua simbol nggak bisa dijangkau oleh C. Jadi tidak terhubung. Karena setiap simbol harus bisa menjangkau yang lain. Misal lagi, kalau yang saya hapus adalah EF. Bisa apa saja tanda dihapusnya gini aja ya. Nah, apakah itu menjadi graf tidak terhubung? Nanti masih tetap ada ya. Apakah menjadi graf tidak terhubung? Contohnya, yang melanggar yang mana? Anda bayangkan EF-nya tidak ada. B bisa nggak ke C? Gampangnya itu. B bisa nggak ke C? Nggak bisa. B hanya bisa kemana? Pokok. Ke E saja. Ya kan Anda bayangkan ini nggak ada. B ke A bisa? Nggak bisa. Padahal syarat gerak terhubung adalah bisa ke semua simbol yang lain kan? Ada lintasannya kan? Ya, itu bridge ya. Nah, Anda bisa cari contoh yang lain lagi. Sebuah graf merupakan pohon jika setiap sisi pada graf tersebut merupakan jembatan. Oke. Setiap sisi dalam graf tersebut adalah jembatan. Kalau dia pohon ya. Ini disebut pohon. Kalau setiap sisinya itu merupakan jembatan. Kita lihat di sini. Ini pohon, B1, B2 juga pohon. Kalau kita hapus satu graf saja di sini, di B1 contohnya, sudah pasti menjadi tidak terhubung kan? Nah, ini A, B, C, D, E, F. Ini kenapa nggak bisa dihapus? Mana? A, B, C, D, E, F. Shot. Ya, dikit-dikit ya bentuknya ya. Shot.
Oke, terus gimana tadi? Nah, kalau misal saya hapus salah satunya, misal HP saya hapus. Kok maksudnya hapus CD ya, apa? Hapus CD. Tapi ini juga harus hapus ya. Tadi ada ini ya. Tadi ada ini. Yang hapus CD. Ini apa ini kan? Ketika hapus. Nah, yang hapus CD. Ini menjadi gerak tidak terhubung kan? Ya, kenapa? Karena itu sendiri. Ya, nggak bisa ke yang lain kan? Nah, gitu ya. Sehingga Anda bisa ke yang lain. Kalau yang dihapus adalah, kalau ini sebenarnya mau menghapus ini. Kayaknya ada masalah di touchscreen ini. Apa ya? Mana ya? Ini bisa. Ya, ini AB. Kita hapus. Tetap dia akan menjadi tidak terhubungkan. Nah, oke. Kemudian, ya jadi setiap sisi di dalam pohon itu pasti merupakan bridge. Ini jadi juga pohon kan? Kita harus CF dia menjadi tidak terhubung. Jadi B itu cuma bisa ke E bisa ke B saja. Kita semua sumber yang tidak bisa. Oke, sudah. Ya. Lanjut. Ada lagi forest. Ya, Anda bayangkan apa aja. Namanya forest itu kan hutan ya. Ya, hutan itu kan banyak pohon kan? Nah, oke. Hutan kan terdiri dari banyak pohon. Jadi, yang namanya forest itu juga nanti terdiri dari banyak pohon. Oke, kita akan membahas pohon jangan salah. Ya, saya ngajar mata kuliah yang atas ya, dan itu banyak algoritma itu berdasarkan pada pohon. Banyak algoritma machine learning itu problem solving-nya itu dengan pohon. Ada decision tree misal gitu ya, ada C45 dari 50 segala macam itu pohon. Ada algoritma dari Clean itu juga pohon. Ada branch and bone, dan ada algoritma backtracking itu juga bentuknya pohon. Problem solving-nya. Saya dulu juga membuat recommender system. Di sini ada ontologi, yang membuat user model juga pakai struktur pohon. Dengan memahami pohon, saya bisa membuat algoritma. Bagaimana traversal di dalam pohon itu. Dan belum apa yang belajar cuma nggak gini, belum pelaku ini akan banyak. Jadi percaya bahwa apa yang kita pelajari itu ya. Ya, ini forest. Forest itu terdiri dari banyak ungkapan. Tapi kalau secara definisi, forest itu adalah gerak tidak bergerak yang tidak memiliki sirkuit sederhana dan dia dapat memuat beberapa pohon. Jadi kan ini satu graf ya ini ya. Ini satu graf. Nah, kok nggak ada kata-kata terhubung? Boleh terhubung, boleh tidak. Kalau dia hanya seperti ini, hanya terdiri dari seperti ini saja, apakah ini forest? Ya. Forest yang hanya terdiri satu pohon. Ya. Jadi pohon, belum tentu forest, tapi forest, kalau pohon itu pasti forest. Baliknya enggak. Jadi bisa saja dia terhubung, bisa saja tidak terhubung. Dan bisa saja terdiri dari satu pohon. Ini kan sebuah graf yang tidak terhubung. Ya kan? Ini satu graf. Tapi graf tidak terhubung dan dia tidak mempunyai sirkuit sederhana. Kan nggak ada sirkuitnya? Nggak ada. Tapi nggak harus terhubung. Nggak harus terhubung. Nah, coba kita ke sini. D3, D4. D4 itu forest atau bukan? Forest. Dia tidak terhubung,
Ada sirkuit nggak? Nggak ada kan, tapi itu tidak terhubung ya. Jadi pokoknya graf yang tidak ada sirkuitnya gitu aja. Terlepas dia terhubung atau tidak gitu ya. Itu adalah kores. Kalau dia terhubung ya sudah berarti dia tri, tapi tri kan itu kores. Walaupun kores tentu dia sebuah tri. Ini kores. Dia terdiri dari dua pohon ini kan. Pohon yang satu ini kan. Ini pohon yang pertama, ini pohon yang kedua, kan gitu. Kan belajar kores ada algoritma di dalam data mining klasifikasi itu yang menggunakan kores namanya kores. Ada paper saya di situ di Jakarta, tapi itu tahun 2009 saya lama sekali nggak buat paper tentang data mining. Tapi ada salah satu algoritma yang menggunakan kores juga. Anda pernah dengar data mining? Pernah kan itu kalau ada AI machine learning pasti menggunakan data mining. Berarti ada dengan memahami kores itu baru tahu Anda. Oh ini gunanya kalau Anda menggunakan algoritma itu. Nah ini adalah sifat-sifat dari sebuah pohon ya. Apa itu namanya? Setiap pasang simbol V terhubung oleh sebuah lintasan sedangkan yang mudah juga. Oke. Kenapa seperti ini? Pasti akan terhubung oleh sebuah lintasan yang unik atau tunggal. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini A ya. Enggak mau. Ya udah, ini A ini nggak bisa dihapus. Nggak hapus malah ini. Oke. Ini pohon ya. Kalau kita ambil sebuah simpul U dan B, itu pasti ada satu lintasan yang itu saja, tunggal, nggak ada yang lain. Contoh dari A ke E, gitu bisa. Dari A kita ke E. Lintasannya gimana? A, B, bentar, ini A, B, oh ini C ya. Ini masa tadi dihapus. Ah, bisa kalau yang ini dihapus bisa. Nah, ini ya. Oke. A, terus C ya. Salah nulis. Loh. Ini C ya. Diam-diam ini C ya, bukan E itu. A, C, F, B ya. Adakah lintasan yang lain selain melalui ACFS? Nggak ada. Anda bisa cek nanti untuk simbol yang lain. Pasti hanya dihubungkan dengan lintasan tunggal. Unik, lintasannya unik. Oke, nah. Oh ini tuh biar enggak kalah langsung. Misalkan biar teman-teman bisa lihat aja. Anda bisa cek ini ya, bahwa himpunan jumlah X itu sama dengan jumlah kurangi 1. Kalau kita lihat, ini jumlah X-nya, jumlah S-nya berapa? Itu jumlah sisi maksudnya. Ya? Berapa? 5. Terus jumlah prakteknya, atau gini aja tadi ya, kita rumus yang tadi ya sama dengan jumlah praktek kurangi 1. Ini 5. Prakteknya ada berapa? 5. Ya, cocok kan? Jadi itu sifat-sifat di dalam graf ya. Dia tidak memiliki sederhana jelas ya. Dia tidak sederhana penambahan sebagian sisi pada G menyebabkan G memiliki tepat satu sisi sederhana. Nah ini sebelah lagi. Kalau kita menambahkan satu sisi, dia nanti akan memiliki tepat satu sisi sederhana. Kalau kita tambahkan sisi yang tersedia kenapa?
Bisa saya tambahkan satu sisi aja. Pasti ada satu sirkuit sederhana kan, gitu ya. Oke, Anda bisa tambahkan ke yang manapun nanti pasti akan seperti itu. Saya menghapus ini kan. Kamu nggak bisa dihapus. Apa ya? Coba ini small eraser. Bisa ya? Ini bisa nih. Setiap titik pada dia ada jembatan tadi yang kita bahas ya. Oke, lanjut. Kemudian pohon berakar. Pohon berakar. Coba Anda baca itu. Anda bayangkan kalau pohon itu seperti pohon bikinnya tanamannya akar itu ada di bawah atau atas. Tapi kalau pohon di dalam graf, ya, pohon itu akarnya itu di atas kalau dia pohon berakar. Tapi nanti kalau Anda sudah belajar algoritma yang disebut pohon itu selalu bentuknya pohon berakar ya. Tapi defaultnya kalau Anda disebut pohon atau nanti disebut generator, nanti langsung menghasilkan untuk pohon berakar. Jadi pengantarnya tadi, nah sekarang kita sebenarnya di informatika itu lebih banyak nanti belajar tentang pohon berakar. Nah, pohon berakar itu kalau sebenarnya konsep awalnya itu ya gini, dia apa sih namanya? Dia dibuat misal gini ya. Oh, ini kok jadi kacau nih, nggak bisa dihapus. Karena masih eraser. Nggak bisa dihapus ya. Ya, kita coba sendiri aja. Tadi A, B, kemudian C, D, E. Tadi gimana bentuknya? Tadi gimana sih? Ini. Oh, ini nggak ada ya? Oh, ini bisa kalau buat baru berarti loncat. Nah, tadi gini ya, ini aksi. Nah, berdasarkan definisi ini, yang tadi itu, pohon berakar itu kalau kita pilih salah satu simpulnya, ya, sebuah simpulnya, nanti kita jadikan akar, maka apa itu? Dari setiap sisinya diberi arah sehingga menjauh dari akar tersebut. Kalau saya dari sini, Anda paham apa yang saya. Atau ini misalnya C ya, C mau dijadikan akar. Berarti nanti itu akan dibuat apa itu namanya arahnya itu menjauh dari C tersebut. Jadi nanti C berarti dia ini A. Ini konsep awalnya saja ya. B. Tapi pakainya nanti lebih gampang dari ini. Supaya Anda paham aja. C, A, B, B, terus tadi F ya? Ya. Kemudian nah, F sendiri itu kan dia punya apa itu namanya? Punya tetangga E yang belum dikasih panah. Nah, nanti berarti panahnya menjauh dari F ya. Ini nanti L itu ini E. Jadi kalau kita bawa ke dalam bentuk pohon berakar dan kita pilih C sebagai misal ini kan dipilih C sebagai
Jadi seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian akar itu nanti dihapus. Akarnya dihapus. Kok akar? Panahnya dihapus. Nah, ini panahnya dihapus kan. Ada panah lagi di sini. Nah, tadi bentuk pohon, kalau C-nya itu dijadikan akar, awalnya seperti itu. Oh, saya nggak pengen C, tapi B yang dijadikan akar. Oke, coba latihan. Siapa yang bisa kalau misal B dijadikan akar? Seperti apa bentuknya? Coba dulu coba B yang dijadikan akar. Nah, kalau dulu nanti ke depan, ada jalan-jalan sini. Maria nggak datang nih Maria? Masa? Oh. Oh, sakit apa? Oh, nggak tahu. Kita sekarang harus ada masalahnya sedikit itu, ya itulah tadi masa-masa walaupun sekarang itu ya belum tentu sakit-sakit itu gitu ya. Gak apa-apa. Wes, sudah. Oh. Ada bayangan saja. Nanti kita apa? B ya? Nah. Terus satu contoh lagi, saya ini ya. Nanti ada sambutan untuk ke depan. Nah, bisa hapus ya. Hapus ya. Nanti kita sudah di scroll ke bawah. Ini hapus saja lah. Misal sekarang yang sebagai akar adalah B. Oke, B. Paling atas. Ini panah-panahnya saya hapus dulu ya. Kita kalau itu kan sebagai definisi awalnya tadi, nanti Anda nggak usah pakai panah-panah juga bisa. Oke, B sebagai ini. B itu tetangganya siapa? C. Sudah, C saja. Nah, C itu tetangganya siapa saja selain B ya? Karena ini kan B sudah ya. Nah, saling kali aja ya. Tetangga dari berarti apa? A, D, F. Nah, berarti itu nanti jadi anak-anaknya. B, ini lihat yang masih belum bisa ya. A, D, F. Ya, berarti ini sudah, ini sudah, ini C sudah ya. Nah, sekarang yang belum itu apa? E kan? Nah, ini F itu punya, ini kan ya, ini berubah ya. Nah, F itu kan punya tetangga E kan, jadi nanti jadi anaknya di sini. Simpel ya, apa susahnya sih? Matis itu nggak susah. Benar, matis itu adalah mata kuliah paling mudah. Ya sekali lagi satu aja. Dulu apa kalau saya panel pembukaan apa namanya? Pro. Nah, Pro satu pengalaman saya ada Pro. Saya cari sumber data. Saya ngajar analisis kompleksitas algoritma. Saya
batas 1/5, sangat AI, yang dari komputer sistem, sangat ada praktik basis data, yang sama-sama matematika ini yang paling gampang. Jadi kalau waktu saja Anda sudah susah ya itu, saya akan sampaikan. Oke, wes sekarang coba yang B. Apa enggak satu ya, yang beda. F. F. Coba F sebagai angka. Coba gambarkan pohonnya. Gampang. Terus. Coba. Biar mau tadi ya. Jos namanya. Ya, fokus saja yang kanan ya, bukan yang gambar itu. Ya? Yang itu, oh ini kan soal. Nah, ini tadi sudah dapat ini. Saya ngambil dari rumah tadi. Tadi ini di teman ini sudah bisa. Oke, sip. F itu tetangganya adalah E dan C. Kemudian C itu ya A, B, D. Yang itu yang gampang ya. Ada pertanyaan di sini? Gampang ya. Wes, lanjut. Berarti ini sudah nggak selesai bahas kegampangan. Nggak selesai bahas ya, sudah tadi seperti ini. Ya seperti itu tadi aja. Kalau sudah dikerjakan itu, sudah kerjakan. Ini juga, kalau Anda sudah tahu, nah, that's it. Terus kemudian ada definisi. Ada yang disebut sebagai orang ini sebenarnya silsilah keluarga. Kalau kita pohon berakar itu seperti halnya ya silsilah keluarga aja. Jadi definisinya mirip-mirip silsilah keluarga. Jadi nanti yang ada yang disebut sebagai anak. Ini B, C, D itu adalah anak dari A. Ya. Kemudian HIJ itu anaknya dari E. Nah, itu kita gampang ya. Ini anak. Terus ada yang disebut sebagai parent. Nah, A itu adalah orang tua dari B. A orang tua dari C. A orang tua dari D. Nah, itu ya. Ada lagi, tadi sudah kita bahas ya. Lintasan dari, kalau kita punya pohon, lintasan dari sebuah simpul ke simpul yang lain itu pasti dihubungkan dengan lintasan tunggal. Contoh ini A ke C ya. Dari A ke C, yang lintasan tunggal dengan C, A, B, E, C. Ya, gitu aja, nggak usah dibahas lagi, gampang banget. Lintasan dari satu simpul ke simpul yang lainnya. Bisa nggak lintasan dari D ke B ya? Bisa aja kan. Dari D, A, B. Tapi biasanya lintasan, nah ini yang paling ada. Kalau dalam sebuah pohon yang biasa itu memang seperti itu. Tetapi biasanya kalau dalam sebuah pohon berakar, lintasan itu hanya pada sebuah ini kan gini ya, bahasa saya ngomong. Karena gini, ini tuh sebenarnya adalah ada panahnya sebenarnya. Sebenarnya kan ini ada panahnya. Sehingga pada saat kita membuat lintasan D ke B, kalau dalam waktu 5 nanti ya, itu
Ya itu bisa sih, tapi biasanya lintasan yang umum itu adalah mengikuti kaidah panah ini, sehingga D ke B itu aslinya nggak bisa. Ya, karena pohon gerakan. Sehingga lintasannya itu kalau D ke L ya bisa. Ya. Nanti D ke K bisa. Ya. D ke C itu ya sebenarnya ini ada panahnya ya. Menjadi sebuah gerakan walaupun aku diatur. Jika biasanya itu lintasannya ya dalam satu, karena gini, lintasan itu seperti hanya garis keturunan atau garis leluhur lah, gitu. Sudah tidak kan gitu ya. Anda bisa meluruskan dari ini, apa itu kakek anak. Ya sebenarnya bisa diluruskan, tapi yang bukan leluhur lagi. Jadi nanti ada definisi leluhur, definisi keturunan itu ada. Tapi di sini nggak ada bahasa bahasa Inggris. Tapi dalam pohon itu seperti itu. Itu biasanya ya gini, kalau D itu adalah leluhurnya M. Ya. Tapi C itu bukan leluhurnya M. Jadi dihubungkan oleh lintasan. Karena ini nggak ada lintasan ya. D itu nggak ada lintasan. Jadi lintasan itu ya, kalau D itu lintasan apa tuh leluhurnya M itu bisa. Jadi kalau implementasinya di ontologi ya, kalau saya di ontologi itu sebuah representasi pengetahuan. Ya ini sebuah kelas. Ini L dan M itu adalah subkelas dari D ya. LM juga subkelas dari K, LM juga subkelas dari D. Ontologi biasanya semantik. Padahal kalau searching di Google itu langsung ketemu jawabannya. Google juga ada pakai ontologi. Semantik web. Ini kalau nanti belajar semantik web, paham dari pakai ontologi. Kemudian tadi kan cuma ini doang ya yang diperkenalkan. Jadi cuma anak, parent. Ada lagi sebenarnya sibling gimana ya? Atau nanti kita tuh, oke nanti aja di belakang. Ada sibling, ada sepupu gitu ya. Tapi ini ada yang sibling atau saudara kandung ya. Saudara kandung ya seperti istilah keluarga B dan C itu saudara kandung. Ya. B dan B saudara kandung, C dan B saudara kandung. Karena satu orang tua yang sama. Nah, sementara itu nanti ada yang disebut sebagai, nah ini bukan saudara kandung dari B. Itu harus sepupu. Oh, bentar nih. Nah, adalah sepupu. Kausin, jadi sepupu. G dan E itu adalah kausin apa sepupu. Seperti yang E dan G. Dia bukan saudara kandung. Kok menjadi saudara kandung? Iya. Kenapa? Ya, B dan B itu kan kakak adik. Ya kalau Anda dengan hanya Pak D Anda kan sepupu kan? Tidak payah dibilang. Mereka satu kakek ya. Ya, itu saya kira definisi. Kemudian ada yang disebut sebagai subpohon ya. Jadi ini adalah subgerak dari pohon yang akarnya ini. Ini juga subgerak, ekosubgerak. Subpohon yang ini ada saling-kari, ini adalah subpohon dari pohon yang akarnya. Sementara kalau C itu subpohon enggak dari pohon yang akarnya. Subpohon itu juga pasti berupa pohon. Ingat definisi dari pohon. Terubu, tidak ada sirkuit, kalau C saja subpohon bukan. Pohon enggak dia? Oh, terhubung kan? Satu simpel ya pasti terhubung kan? Ada juga? Tidak ada kan? Jadi satu simpel aja itu pohon. Oke, kalau ini pohon, apakah ini adalah subpohon dari pohon yang akarnya? Ya juga.
Ya. Jadi ini C ini pohon. Jadi yang sepohon dari ini yang merupakan sepohon dari pohon ini ya, sepohon itu adalah termasuk ini sepohon. Terus C saja itu juga sepohon. Terus kemudian D, D, K, L, M. L ya, ini L, ini M. Ini juga sepohon. Jadi sepohon dari pohon yang ada A ini itu ada 3. Ya. Nah, nanti di dalam ini sendiri, ini juga dia punya sepohon lagi. Ya, ini kan pohon, dia punya sepohon lagi. Ini, ya. Jadi karena pohon, di dalam pohon punya sepohon, di dalam sepohon juga punya sepohon lagi, itu kenapa disebut bahwa pohon itu adalah sebuah struktur yang rekursif sebenarnya. Sehingga nanti algoritma pada pohon, itu biasanya adalah algoritma rekursif. Cukup berarti sudah sampai mana sekarang? Atau belum? Ya? Belum ya? Oh ya, nanti kalau ada sudah struktur data, kita baru tahu bahwa algoritma di dalam pohon itu lebih mudah sebenarnya direpresentasikan dalam bentuk rekursif. Rekursif data apa? Oh iya, baca rekursif ya. Nah, rekursif. Karena strukturnya sendiri itu adalah rekursif. Anda nanti kalau buat algoritma di pohon tidak menggunakan satu rekursif, panjang. Bisa, tapi nanti jadi panjang. Dan Anda harus melibatkan stack. Sama kalau nggak stack ya mungkin apa itu namanya queue. Kalau nggak queue stack. Tapi dalam buat algoritma pada pohon. Kalau Anda nggak pakai rekursi, karena strukturnya sendiri secara natural adalah rekursi. Oke. Kita sudah kuliah di informatika ya, fakultas informatika ya, bersiap pakai rekursi dan macam ini. Ya, ada sekali jadi kita lihat dan siap ya. Dan sekarang itu adalah justru ada bersyukur bisa masuk di karena sekarang eranya adalah era informatika kan. Ya. Ya, mau tapi saya kira masih sebetulnya itu era dari kita maksudnya. Kemudian lagi ya, pohon, ya tadi sudah ya. Kemudian ada yang disebut degree. Nah, ini agak beda dengan kalau Anda graf yang tidak beranak ya, ini jangan bergerak. Ini sebenarnya graf beranak sebenarnya, pohon berakar. Nah, ini kan sebenarnya ada panah. Ini sebenarnya ada panah. Kalau kita hilangkan. Oke, ini kalau saya hilang. Anda tadi akan panah. Oke, degree dari A itu adalah 3. Ini sebenarnya adalah 4 basis. Ini adalah derajat keluar. Jadi aslinya itu kan ada panasnya. Aslinya ya. Jadi derajat keluar dari sebuah simpul. Jadi A itu derajatnya 3, B itu derajatnya 2, C itu derajatnya 0 ya. B itu derajatnya 1 dan seterusnya. Nah, paling gampang itu adalah berapa jumlah anaknya dan derajat. Ya, A itu anaknya ada 3, jadi B-nya 3. Tapi jangan sampai ditanya degree dari simpul ini berapa? Oh, degree-nya 30 derajat, Pak. Oh, degree-nya 37 derajat Celcius. Berarti gimana? Oke. Degree di dalam grafik ya. Jadi kalau ini pohon berakar ya. Ya, gampangnya jumlah anak. Gampang.
pohon berakar di atas bahas lift ya. Lift itu adalah daun. Ya sudah. Jadi lift atau daun itu adalah simpul yang tidak punya anak atau yang beria mau. Ya, itu yang saling kali itu adalah daun. Dia tidak punya anak atau diberinya nol. Oke, itu daun. Jadi di dalam pohon, bisa hapus lagi ya. Ini kalau di laptop saya itu bisa scroll ke bawah. Oke. Dalam pohon ada 3 macam simpul. Yang pertama adalah daun, 2 akar, ada bolak-balik utama akar juga apa. Terus ada internal atau simpul dalam. Nah, ini harus Anda ingat-ingat nih. Katanya bukan, kalau katanya itu bukan hafalan siapa bilang. 3 kali 7 berapa? Anda hafal atau? Saya sama bilang matematika itu bukan hafalan. Kita di sini nggak banyak sekali. Iya. Jadi ada daun, ada akar, ada simpul dalam. Dia, nah daun dia tidak punya apa? Nah, akar tahu kan? Ya, pasti Anda tahu. Tidak bisa kita bahas. Nah, simpul dalam. Sekarang simpul dalam. Simpul dalam itu adalah simpul di dalam pohon yang punya anak, tetapi selain akar. Ya. Dan artinya ini kalau definisinya ya, dia mempunyai anak dan orang tua. Kalau soal definisi ya. Tapi kemarin punya anak selain akar. Karena A itu bukan simpul dalam, karena dia nggak punya orang tua. Nah ini sumbernya jalan dua. Kalau istilah keluarga ini ya dulu nggak biasa. Ya. Oke, jadi yang simpul dalam itu ada E, F, D, C, bukan. C itu apa? Daun. Dan B, nah ini simpul dalam. Oh, belum nggak punya. Nah, F itu nggak punya. Jadi selain akar, tapi yang punya anak. Kalau akar Anda sudah tahu. Ya, terus lagi ada definisi lagi level atau tingkat. Itu adalah bedanya sisi pada sebuah dasar. Ya, langsung saja contoh daripada ini ya. Kita bisa baca definisi di sini. Nah, ini adalah 0. Mereka kalau salah tadi ada lihat sisi ke definisi ya pertama ya. Kita lihat aja ya. Kita mulai dari 0 ya. Ini adalah tingkat atau level 0. Ini level 1, level 2, level 3, level 4. Nanti kalau Anda program dengan pohon, Anda harus tahu level-level ini. Ini nanti kalau ada program dengan pohon. Mulai dari akar itu level 0 sampai paling bawah. Ya. Jadi
Jadi level itu adalah bedanya sisi pada lintasan unit antara simbol tersebut dengan akar. Nah, jadi kalau Anda data seperti itu kan, oh D itu jumlah sisi kalau lintasan ke akar itu 1. Berarti 1. Kalau A ya sudah kan 0 kan. Kalau D itu berapa jumlah sisinya kalau dia ke akar? 2 kan? Ya, ini sama, ini kan? Kalau B 1, berarti B itu berada pada level 1. Kalau E berada di level 2. Itu ya. Itu ya. Jadi ini satu level, ini satu level, satu tingkat. Nah, terus ada definisi kedalaman atau tinggi. Ini sama ya. Kalau kita lihat sesuatu yang tinggi, itu misal gunung itu berarti ketinggian. Nah, kalau laut itu berarti kedalaman kan. Tapi kalau pohon itu kedalaman sama ketinggian itu sama. Jadi tinggi atau kedalaman itu adalah level terbesar dalam sebuah pohon. Contoh ini. Ini level terbesarnya berapa? 4. Berarti ketinggian dari pohon ini adalah 4. Nah, lagi. Pohon rumput, dari pohon rumput ini ada sih cuma memperhatikan bahwa 1 itu anaknya adalah 2, 3, 4, kemudian 2 itu anaknya 5, 6, 7. Kalaupun nanti dibolak-balik, 4 itu anaknya 8, 9. Ini kok anaknya 1 adalah 2, 3, 4. Tapi ini 2, 3, 4-nya dibolak-balik ya nggak masalah juga ya. Tapi intinya adalah 1 itu anaknya 9. Yaitu pohon rumput, gampang. Terus ada pohon emery. Emery itu bila ya akar dan setiap simpul di dalamnya memiliki paling banyak M anak. Sedangkan kalau dia disebut nanti sebagai teratur, jika semua itu tepat memiliki M anak. Nah, gampangnya dengan contoh aja. Kemudian ada 1. Jadi kalau emery itu maksimal M anak. Tapi kalau emery teratur atau emery full itu semua mempunyai M anak. Ya kecuali kalau pohon, mungkin pohon itu nggak mempunyai kan? Nggak mungkin ya, nggak berhenti loh. Ya, ke bawah terus. Sampai kapan? Iya. Ini gimana? Anaknya berapa itu? Ini anaknya berapa? 2. Ini anaknya 2. Ini anaknya? Nah, ini emery teratur atau emery saja? Emery teratur. M-nya berapa? 2. Jadi itu emery. Emery itu nanti akan disebut sebagai biner, pohon biner. Jadi kalau adanya 2, nanti kita akan akrab menyebut pohon biner. Ya. Nanti di dalam algoritma sebenarnya nanti ada banyak pohon biner. Ini pohon biner penuh. Pohon teratur. Karena tepat 2 anak sama sekon. Dan sekarang ini untuk T2, ini akarnya berapa? Anaknya berapa? 3. Ini anaknya 3. Ini selain jauh Anda lihat semua tepat mempunyai 3 anak. Jadi dari penuh atau teratur. Kemudian yang ini yang paling akar itu anaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ini 5. Ya, dari teratur. Atau full factory. 5 hari penuh teratur. Nah, kemudian yang di sini T4, karena akarnya itu anaknya 2, karena yang di sini anaknya 3, ini 3, yang ada di sini anaknya 2. Jadi, apakah dia teratur atau bukan? Bukan, dia emery, tapi N-nya berapa? Yang maksimal 3 dari 3. Tapi tidak teratur. Kalau itu tidak cuma apa sih? Nah,
definisi seimbang ya. Sebuah pohon berakar emery dengan H tingkat dikatakan seimbang bila semua daunnya berada pada tingkat H atau H-1. Jadi karena dengan kata lain bahwa pohon emery seimbang, semua daunnya berada pada tingkat yang sama atau maksimal berbeda satu tingkat. Bisa di tingkat yang sama atau berbeda satu tingkat. Berbedanya satu tingkat saja. Itu semua daunnya ya. Coba kita lihat. Oke, ini seimbang atau tidak? Ini berarti teori ya, dua hari ya. Seimbang karena di sini daun-daunnya hanya berbeda selisih satu aja. Selisih satu. Ini semua ada, hanya yang lainnya ada di sini. Jadi di level berapa sama apa ini? Level berapa? Jadi pohon daunnya itu berada pada level berapa dan berapa? 3 dan 4. 3 dan 4. Ini kan level 0, 1, 2, 3, 4. Di level 3 dan 4. Jadi boleh di level 4 semua atau selisih 1, 3 dan 4. Nggak boleh ada yang di 2 atau 1 ya. Nah ini seimbang atau tidak? Kan, karena di sini ada selisih 2 di sini nih. Kan? Dengan yang maksimal ini kan. Jadi yang boleh selisihnya 1. Jadi ini tidak seimbang. Ada yang belum paham sampai situ? Gampang aja. Kalau ini semua ada di level 1, 2, 3, di level 3 semua. Seimbang. Level 3 semua boleh, atau level 3 dan 2 itu ada. Seimbang. Oke. Next. Ini kayaknya sudah saya ambil pas. Ya ini bisa Anda buktikan sendiri saya kira ya. Paling banyak terdapat MH kembangan daun pada sebuah emery dengan tinggi jika plot tersebut adalah 80 teratur banyaknya daun maksimal terdapat unggul hingga 55 lagi. Ya Anda kalau mau penasaran ini sebenarnya sudah slide terakhir. Anda bisa tonton di video saya ada tutorialnya di sini ya. Tapi mungkin saya yang nomor 1 saja. Dapat kamu masuk. Jadi contoh ya dengan ketinggian H. Nah, saya biasanya sudah mau masuk juga. Ini bisa keluar di visual ya, yang seperti ini tadi ya. Tapi Anda bisa tonton di video sinkronus saya. Misal gini, kita tadi kebanyakan ribut dengan alat yang nggak berfungsi. Nah, gitu ya. Ini level 0, ini level 1, level 2, katakanlah mulai sampai dengan level 3. Level ini ya. Nah. Oke. Tadi pada pohon ya, coba. Nah, pada level 2 itu ada berapa daun? 1, 2, 3, 4. Kok ada berapa? Ada berapa simbol? 4. Nah, oke. Ini berapa hari? Pohon ini 2 hari ya? Teratur kan ya? Ya, sebenarnya ini nggak teratur ya, pokoknya 2 hari. Berarti M-nya adalah 2. Kemudian ini pada satu level 2, berarti M pangkat H kan tadi, di sini, ini levelnya ya, berarti 2 pangkat 2. Kalau di sini? 2 pangkat 3. Sebenarnya kalau di sini ada, kan kita cari maksimalnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksimal adalah, nanti ini kan 3 level 3 kan. Maksimal adalah 2 pangkat 3. 8 kan? Maksimal, tetapi kan ini enggak ada. Makanya disebut maksimal. Maksimal adalah M pangkat H. Karena itu ri 2. Ya, gitu ya. Dan masalah nanti kita
Sampai sini.